Hadir. Samsul, Hadir. Buddha, Hadir. Adi Pangestu, Hadir. Nizar, Hadir. Taufik. Hadir. Baik, pada hari ini di pertemuan yang kedua ini, sebelum kita menjelaskan tentang materi-materi tafsir kontemporer, artinya kitab-kitab tafsir yang dikarang oleh para mufassir kontemporer, nanti akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum mengkaji itu, kita akan membahas tentang, coba lihat slide ini ya. Pendekatan dan metode penafsiran Al-Quran. Dalam menafsirkan Al-Quran atau menjelaskan ayat-ayat Al-Quran harus mengetahui pendekatannya, kemudian metodenya, harus tahu coraknya, sehingga kita bisa mengambil makna maksud kitab dari ayat itu dengan baik dan benar. Maka pendekatan apa dalam tafsir atau corak penafsiran? Dalam menafsirkan Al-Quran itu ada 3 pendekatan yang harus kita kenali sebelum kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur. Yang kedua, tafsir bil ra'yi. Dan yang ketiga, tafsir bil isyari. Tafsir bil maksur ini dikenal juga tafsir bil riwayat atau tafsir bil mangkul. Tafsir bil ra'yi juga biasanya dikenal dengan istilah tafsir bil diroyah. Kemudian ada tafsir bil isyari. Ini 3 pendekatan ini yang dipakai oleh para mufassir dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang pertama, apa itu tafsir bil maksur? Tafsir bil maksur itu menafsirkan Al-Quran, ini definisinya ya. Menafsirkan Al-Quran atas dasar penjelasan Al-Quran yang diperoleh melalui riwayat dalam hadis. Hadis maupun asar. Bahkan sebuah ayat Al-Quran dapat dijelaskan dengan ayat Al-Quran. Kemudian dijelaskan ayat Al-Quran dengan asar atau pendapat para sahabat. Nah, maka cara menafsirkan tafsir dengan pendekatan tafsir bil maksur itu paling tidak ada 3 cara. Ada 3 jalan yang harus dilalui. Yang pertama, menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Misalnya menafsirkan surah Al-Fatihah ayat sekian dengan surah Ali Imran ditafsirkan dengan surah Ali Imran ayat sekian. Jadi menafsirkan Al-Quran antara ayat dengan ayat yang lain bil maksur. Kemudian yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan cara atau pendekatan bil maksur adalah dengan hadis Nabi. Menafsirkan, menjelaskan ayat Al-Quran itu dengan hadis Rasulullah SAW, tentunya dengan riwayat-riwayat. Kemudian yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan keterangan para sahabat-sahabat. Ini tafsir bil maksur. Kemudian yang kedua, tafsir bil ra'yi. Tafsir bil maksur ini, contoh misalnya bisa kita lihat kitabnya Ibnu Jarir At-Tabari, Jami'ul Bayan. Kemudian kitab Ibnu Katsir, ada 4 jilid, Tafsirul Quran Al-Azim, dan seterusnya. Nah, artinya kalau kalian ingin melihat tafsir bil maksur, lihatlah kitab-kitab tadi. Yang kedua, tafsir bil ra'yi atau disebut dengan tafsir bil diroyah. Ra'yi itu akal, nalar, rasio. Ar-ra'yi berarti pikiran atau nalar. Maka para mufassir menafsirkan Al-Quran itu dengan al-akal, nalarnya, memahami ayat Al-Quran dengan argumen
tafsir bil ra'yi ini bisa kita lihat, dalam kitab, misalnya ada kitab karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, kitabnya Mafatihul Ghaib. Di situ menjelaskan intisari tafsir makna Al-Qur'an. Kemudian ada kitabnya Az-Zamakhsyari Al-Asyar. Ini contoh tafsir dengan corak bil-ra'yi, banyak rasio, banyak menggunakan argumen-argumen para tafsir. Kemudian yang ketiga, metode pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran itu tafsir al-isyari. Jadi para mufassir di sini ya, namanya isyari, petunjuk, mengambil sisi-sisi lain. Apa petunjuk makna dalam Al-Quran? Tapi ada syaratnya. Pendekatan menafsirkan Al-Quran bil isyarah itu minimal ya, memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, tidak bertentangan dengan makna lahir Al-Quran, tidak terjadi kontradiksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran didukung atau diperkuat dengan dalil-dalil syar'i yang lain. Dan yang ketiga, penafsiran tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara atau rasio akal. Ladina liman la aqlalahu. Harus intinya rasional, tidak boleh irrasional. Jadi ini tiga cara pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran. Oke. Ada tafsir bil maksud, tafsir bil ra'yi, dan tafsir al-isyari. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran, ketika kita memahami atau ingin menjelaskan ayat Al-Quran, harus tahu metodenya. Metode dalam menafsirkan Al-Quran ada 4 metode yang dikenal. 4 metode. Yang pertama, metode tahlil. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan rinci, dari ayat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tidak loncat-loncat. Kemudian di situ dijelaskan sababun nuzul ayat, ya. Sababun nuzul ayatnya, kemudian munasabah dari sisi bahasanya, hukumnya, dan seterusnya. Pokok secara terperinci seorang mufassir menjelaskan ayat Al-Quran secara terperinci. Itu namanya metode tahlil. Yang kedua, metode ijmal, global. Bisa dilihat di sini. Metode tahlili, metode ijmali itu metode dalam menjelaskan ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna yang bersifat global dengan bahasa yang ringkas. Bisa dilihat di kitab karya Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli dalam kitabnya Tafsir Jalalain. Kitabnya kecil. Maka secara umum saja, tidak terperinci seperti tafsir At-Tabari dan seterusnya. Kemudian ada tafsir Al-Wasit dan seterusnya. Ini lebih ringkas karena ijmali itu kan global, secara umum menafsirkan makna ayat-ayat dalam Al-Quran. Kemudian metode yang ketiga, muqaran, perbandingan, membandingkan antara ayat satu dengan ayat yang lain, atau membandingkan pendapat penjelasan para mufassir yang satu dengan yang lain. Itu metode muqaran, perbandingan. Dan yang keempat, metode dalam menafsirkan Al-Quran itu metode maudhu'i, tematik. Ada beberapa tahapan para mufassir itu memakai metode maudhu'i. Yang pertama, menentukan tema, topik apa yang mau dijelaskan, kemudian mendeteksi ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini ada langkah-langkah penafsiran metode maudhu'i.
kemudian menghimpun ayat-ayat yang terkait, kemudian mengaitkan asbabun nuzulnya, pendapat para ulama. Dan tafsir maudhu'i ini yang sering dipakai oleh para ulama sekarang. Mungkin ini inti materi dalam pertemuan ini. Nanti minggu depan kita akan secara spesifik membahas tentang tafsir kontemporer. Kitab-kitab tafsir kontemporer yang dikarang oleh ulama-ulama yang khalafiyah, ulama-ulama kontemporer. Oke, dari materi inti ini ada yang ditanyakan, ada yang belum jelas. Mungkin ada istilah lain dalam ilmu tafsir, seperti halnya yang ada di dalam hadis. Ketika hadis tersebut dinisbatkan kepada sahabat menjadi hadis mauquf, kemudian ketika dinisbatkan kepada Nabi itu termasuk hadis marfu. Dan apakah di dalam ilmu tafsir itu terdapat istilah tersendiri? Istilah dalam menentukan kevalidan atau kesesuaian sebuah penafsiran Al-Quran. Ya, kalau dalam tafsir, dalam hadis tadi kan ada ya, dari sisi kualitasnya itu menentukan kevalidan sebuah hadis. Kalau dalam tafsir ini kan ada 3 pendekatan tadi. Nah, 3 pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya, tafsir bil maksur itu terlalu tekstual. Kadang susah kita mencari takbir penjelasan untuk menjawab persoalan-persoalan kekinian. Sifatnya masih tekstual. Terus ini kelemahannya ya, kelemahannya. Tafsir bil maksur banyak diwarnai oleh Israiliyat, cerita-cerita kaum dulu dan kesayangannya masih diragukan. Maksud lebih kuat. Ini dari sisi kekurangan. Dari sisi kevalidan, keabsahan, itu tafsir bil maksur ini lebih apa ya? Lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada pendekatan tafsir bil roqi. Cuma tafsir bil roqi ini ya tidak sekedar menafsirkan dengan akal. Ada kriteria seorang ulama bisa memakai nakalnya, rasionya untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Yang tentunya harus memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mufassir. Apalagi tafsir besar ini jarang dipakai. Kelebihan dan kelemahan dari masing-masing corak atau masing-masing metode menafsirkan Al-Quran. Makanya kita tinggal pilih. Jadi menafsirkan Al-Quran itu kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya masalah kekinian itu kita butuh masalah apa yang perlu diselesaikan. Misalnya ketika di bank rekening itu pasif selama 2 bulan. Selama 2 bulan kemudian dibekukan, diblokir. Nah, ini bisa dicari jawabannya di dalam Al-Quran melalui pendekatan tafsir terutama dari pemaparan materi tadi bisa disimpulkan bahwa dalam menafsirkan ayat Al-Quran butuh pendekatan, butuh metode sebagaimana tadi yang sudah kita bahas bersama agar kita bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar, tidak gagal paham, terutama tentang ayat-ayat yang ekstrim, ayat-ayat tentang jihad. Itu banyak yang gagal paham tentang dalam memahami Al-Quran karena mungkin salah metode dalam memahami. Insyaallah kita lanjut pertemuan selanjutnya, kita lebih spesifik tentang tafsir kontemporer. Kita tafsir yang dikarang para ulama-ulama kontemporer. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.